Selamat malam pemirsa. Jateng hari ini edisi Kamis 1 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Sudah sepekan berlalu sejak terjadinya pencurian di rumah seorang janda lansia di Desa Banjarejo, Kecamatan Blora. Namun, pelaku masih belum diketahui. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pencurian yang dialami korban Parsiem, janda lansia warga Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Blora. Hingga sepekan berlalu, polisi belum mengetahui identitas pelaku pencurian yang terjadi pada Kamis 24 April lalu. Kapolsek menjelaskan setelah mendapatkan laporan terjadinya pencurian, pihaknya langsung mengirim beberapa anggota ke rumah korban untuk olah tempat kejadian perkara. Ia menyebut barang berharga milik korban yang hilang berupa perhiasan emas dengan berat total kurang lebih 96 gram dan uang tunai 3 juta rupiah. Menurut Kapolsek, keterangan para saksi belum ada yang mengindikasikan atau mengarah pada identitas pelaku. Tengah niku kula candhali sogo. Kamarin nggih kula candhali sogo, kula kunci arang mlebet mriku niku. Lemari nggih kuncinan. Waktu kelangan Dan niku niku enjing sekitar jam 8 sithik niku kula nuweni sabin kalih beto abuk. Setengah ember dhuwur ngoten ember jangkingan ngoten niku. Niku nggih meh sekedhap. Dugi niku kula mboten mlebet mboten ngengake pintu niki kula mboten emper. Mboten kertas nek teng dia niki enten tamu kula. berarti waktu enten tiyang jenengan teng Teng njaba. emper nggih teng jaba niku kula tebuk teng babrakan mriku ngantos atus kringete kula. Nggih. Kula ngelak nggih kula empet. Sampai Mboten purun menang. mlebet kula niku duka. Delala. Nggih, mboten purun mlebet niku. Kula Jam- mlebet niku nggih disukani berkat tanggane nembe mlebet Mlebet. nginum. Jam pinten? Sekitar kurang luwih tiang medal keng mriki niku wau kurang langkung jam 11. Jam 10. Awan, Ibu. Nggih, Mboten enten glodakan-glodakan. mboten. Kok ngertos nggone, Bu? Lah nggih niku. Wong biasane nggih delek nggih ngoten niku selawase kula niku. Lah nggih. Napa mawon mau Bu enggang icah Bu. Gelang kalung ali-ali duit Jadi pinten gram niku Bu? duka kali nek sangang dosa nggih kirang langkung Duitnya pinten? 3 juta niku 3 juta. Juta nggih. 3 juta setengah nggih. Nggih, ini kuda. Kula ditakleti tanggane kula niki dugi ke ngarit sekitar jam kirang langkung jam 12 niku. Tak luhur ditakleti Mbah Dewa kok sampean gadah tamu gae kula nggih ngoten. Nggih, nggih. Larene sampean rin mboten mriki gae kula nggih ngoten. Wae enten tiyang medal keng Nggih. griyane sampean mriku tiare pakaiane apik parake mriko lah wong ndi duka kula nggih mboten patek ngematke ngoten. Dari Blora, Subhan, Lingkar TV melaporkan. Diduga pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa bermain api, 2 rumah dan 1 kandang kambing di Dusun Blimbing, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, ludes dilalap sejago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sementara, anak pemilik rumah dievakuasi ke Poli Jiwa Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Rumah yang terbakar habis milik Samira dan Khoirul yang berdekatan, sedangkan kandang kambing yang juga tidak jauh dari titik api ikut terimbas. Kebakaran ini dipicu oleh aksi anak pemilik rumah yang mengalami gangguan jiwa, bermain api, dan merambat ke dinding kayu, lalu menyebabkan api membesar. Menurut Slamet, api terlihat dari belakang rumah Samira dan membesar karena menyambar plastik dan dinding rumah yang terbuat dari kayu. Api dengan cepat membesar.
akibat bahan bangunan rumah yang udah terbakar dan tiupan angin yang cukup kencang. Rumahnya ya. Ya gimana Terus dari apa itu bahan MMT itu ya itu merambat. ya. Ini ada berapa rumah yang kena, Mas? 2 sama kandang ternak 1. Tapi ya pemiliknya sudah gak ada di rumah ya, sepi ya? Nggak berarti ya? ada, nah, Sepi ya. ya. Ini rumah siapa aja, Mas? Ini rumah Mak Penjul Sama sama itu keponakannya, Pak. ponakannya. Berdasarkan keterangan dari Polsek Kaliwungu, kebakaran bermula dari kepulan asap yang terlihat oleh warga dari rumah Samirah. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga kuat dipicu oleh Siti Asmanah, penghuni rumah yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebelum kejadian, Siti Asmanah ditinggal sendirian di rumah usai terlibat pertengkaran dengan saudaranya. Diduga ia menyalakan api dan meninggalkannya hingga akhirnya api membesar dan seisi rumah menjalar dan bangunan di sebelahnya. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dibantu tangki air dari BPBD dan PMI Kendal dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sedangkan petugas segera mengamankan Siti Asmanah dan membawanya ke Poli Jiwa RSUD Suwondo Kendal untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN Jawa Tengah menggelar aksi dalam rangka Hari Buruh atau May Day yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Aksi ini digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tema dalam May Day kali ini adalah Buruh Ruat Negara, yang secara harfiah berarti buruh merawat negara. Ada hal unik dalam kegiatan ini, di mana para buruh memakai pakaian adat Jawa serta gunungan yang berisi buah dan sayur-sayuran. Oleh sebab itu, Ketua DPW KSPN Jawa Tengah, FKSPN Nanang Setiono, mengatakan tujuan tema dalam May Day kali ini ialah buruh ingin ikut menjaga dan memelihara negara karena saat ini di Indonesia sendiri masih banyak dinamika politik, sosial, hingga dinamika ketenaga kerjaan yang saat ini belum sejahtera. Beberapa tuntutan juga ditujukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya meninjau kembali sistem pengupahan yang ada di Jawa Tengah yang masih sangat rendah, menolak sistem kontrak dan cost sourcing, dan meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law. Pihaknya juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Wali Kota Semarang yang sebelumnya sempat mengeluarkan surat edaran melarang buruh untuk tidak terlibat dalam peringatan May Day. Walaupun pada akhirnya setelah diadakan mediasi, Wali Kota Semarang langsung mencabut surat edaran tersebut. Hari ini kita juga melakukan tuntutan terhadap pemerintah. Yang pertama, meruat negara kita, mohon memperbaiki untuk negara kita. negara Korupsi yang selama ini berjalan dengan tidak baik, meninjau kembali yang hari ini merugikan sistem rakyat. pengupahan yang Dan ada pada di negeri kesempatan ini, karena ini sangat merugikan terima kasih buruh khususnya Jawa Tengah yang upahnya sampai sekarang ini masih sangat rendah. Jadi kami menolak upah rendah kalau hanya untuk kepentingan investasi. Mestinya harus berimbang. Tidak boleh buruh dikalahkan dan juga tidak boleh pengusaha atau investor dikalahkan. Semua harus berimbang, kesejahteraan buruh harus tetap didapatkan. Yang kedua, kami juga menolak sistem kontrak dan sistem outsourcing yang sampai hari ini masih menghantui kawan-kawan buruh. Karena dengan sistem kontrak dan sistem outsourcing, maka ketenangan dan kepastian buruh untuk bekerja berapa lama itu jauh dari harapan. Kemudian yang ketiga, kita meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang terakhir. Tanggapannya setelah wali kota mencabut surat itu, Mas? Ya, memang wali kota sudah mencabut surat edaran setelah semalam kami dengan teman-teman secara serius mensikapi dan menyampaikan kepada pemerintah Kota Semarang. Tetapi sekali lagi dengan mencabut surat edaran tentang larangan mengikuti kegiatan May Day bukan berarti itu menggugurkan statusnya wali kota Semarang menjadi wali kota yang pro dengan buruh, yang anti demokrasi. Kami menganggap bahwa walaupun telah dicabut surat edarannya, kami menganggap bahwa
sikap Wali Kota Semarang ini patut kita kecam dan kami sangat prihatin. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indra Swindiarto, menyebut sebagai anggota DPRD siap menjadi jembatan untuk menampung semua keluh kesah para buruh. Pihaknya juga akan selalu mensupport dan menjadi bagian dari perjuangan para pekerja. Menanggapi polemik yang sempat terjadi antara buruh dan Wali Kota Semarang mengenai surat edaran, dirinya menyebut kemerdekaan berkumpul dan berserikat dilindungi undang-undang, asalkan tetap dalam koridor keterlibatan. Kami menjadi jembatan, jadi kami akan menampung semua hal, apalagi tadi di dalam orasi-orasi teman-teman buruh menyampaikan bahwa kita akan meruat negara ini dari semua hal-hal buruk, dari semua hal-hal yang nggak baik di negara ini. Kita akan selalu support dan kita akan selalu menjadi bagian dari perjuangan teman-teman pekerja dalam hari ini buruh, agar ke depan semua masyarakat Indonesia bisa hidup dengan layak dan bisa hidup dengan baik. Mengajak siapapun untuk bersama-sama menjaga negara. Mana bunga tadi adalah bahwa hari ini kita peringati May Day ini dengan cinta kasih, dengan kesejukan, dengan kebersamaan, seperti halnya temanya bahwa May Day kali ini temanya adalah kolaborasi untuk di Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh di Indonesia menuntut penghapusan sistem outsourcing. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mendukung tuntutan buruh dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Hal ini disampaikan Edi Wuryanto saat menggelar pertemuan dengan ratusan perawat di Blora. Menurut politisi PDIP ini, berlakunya Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan ribuan buruh di Indonesia. Pasalnya, undang-undang ini justru memperluas penerapan sistem kerja outsourcing di berbagai sektor pekerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan juga akan mengancam profesi perawat yang masuk dalam kategori pekerja fungsional di rumah sakit. Edi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera merubah aturan ini dengan menerbitkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Omnibus Law. MK meskipun secara konstitusional outsourcing itu ada, tapi sudah memerintahkan untuk merevisi, dan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi undang-undang, tapi PP-nya yang belum dirubah. Karena itu penghapusan outsourcing itu sangat tergantung komitmen pemerintah untuk merubah peraturan pemerintahnya. Kalau ini clear, selesai. Dan itu hanya tugas Presiden karena urusan peraturan pemerintah. Yang kedua, perang dagang Cina Amerika itu dampaknya luar biasa. Tentu perusahaan-perusahaan padat karya, garmen, tekstil berat untuk bersaing, dan diprediksi kalau perang dagang ini nggak selesai, maka banyak perusahaan yang daya saingnya turun untuk mengejar HPP, produksinya pasti turun dan dampaknya pasti PHK. Maka pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk PHK ini, dan saya mendukung upaya untuk membuat Satgas PHK untuk melindungi seluruh pekerja dari hak dia, hak kompensasi PHK, hak jaminan sosial ketenaga kerjaan, dan hak-hak lain mesti harus dilindungi. Tapi yang lebih penting itu Satgas PHK harus bekerja pada sektor hulu, perusahaan-perusahaan yang padat karya yang punya risiko bangkrut harus diadvokasi. Kalau tidak, bantuan pemerintah soal listrik, soal bantuan yang lain perlu dipertimbangkan bagi perusahaan yang padat karya agar tidak terjadi gagal. Nah, yang terakhir tentu jaminan sosial itu para pekerja menuntut. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian itu wajib. Jaminan hari tua, jaminan pensiun, meskipun masih sunnah, tapi komitmen perusahaan harus baik. Yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini harus perusahaan memasukkan semua pekerjanya untuk memperoleh terima jaminan sosial. Yang pasti saya setuju dong. Kan dulu hanya dibatasi outsourcing itu untuk satu driver, yang kedua catering, yang ketiga satpam, yang keempat cleaning service, yang kelima tenaga-tenaga supporting untuk apa itu tambang dan perminyakan. Hanya 5 dulu.
Jadi tidak semua tenaga fungsional kayak perawat, bidan, ini rumah sakit tidak mungkin hidup tanpa tenaga fungsional mereka. Ini tidak bisa dia di outsourcing-kan. Dia harus pegawai tetap. Nah kalau PP ini nggak bisa dirubah, maka perawat rumah sakit lebih memilih outsourcing dong. Kan tidak fair dong. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV.
Pemerintah Kabupaten Pati menggelar peringatan Hari Buruh dengan berdialog santai bersama puluhan buruh di berbagai perusahaan. Langkah ini untuk menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga investor mau menanamkan modal dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Pati. Beginilah suasana sarasehan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025 dengan tema Merajut Kebersamaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional di Pendopo Kabupaten Pati. Gelaran ini menghadirkan puluhan para buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo mengatakan kondusivitas dapat terbangun sehingga menciptakan iklim usaha yang baik, mampu menggait investor membuka lapangan pekerjaan. Ke depan situasi aman, kondusif, supaya tercipta iklim usaha yang bagus untuk Kabupaten Pati, agar para investor percaya dan menanamkan modalnya di Kabupaten Pati dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kabupaten Pati. Jadi MAIDI ini gunakan satu momentum untuk membangun persepsi yang sama, membangun bahasa yang sama, supaya Kabupaten Pati ini dipercaya oleh investor. Pihaknya menambahkan, sepanjang peraturan perundang-undangan mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh, ia bakal tetap mengupayakan dan mengkoordinasi dengan APindo, Serikat Pekerja Indonesia. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Pati Sudewo meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penipuan perekrutan pegawai PDAM Tirta Bening. Tak hanya itu, rasionalisasi pun bakal dilakukan. Bupati Pati Sudewo mengambil langkah tegas dalam upaya penuntasan permasalahan penipuan perekrutan karyawan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Pihaknya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas hingga aktor intelektual di balik kasus penipuan tersebut. Tersangka kasus yang terjadi pada tahun 2023 Januari ini merupakan ex-karyawan PDAM Tirta Bening dengan inisial JDF yang menjanjikan para korban menjadi tenaga harian lepas dengan uang 100 juta rupiah. Bupati Pati Sudewo mengatakan para karyawan di PDAM Tirta Bening ditengarai masuk dan bekerja dengan tindakan sogok penyogok. Saya berharap Polresta mengusut secara tuntas sampai kepada aktor intelektualnya. Memang ditengarai semua yang berada di sana itu adalah unsur sogok penyogok. Ada rencana rasionalisasi, Pak? Oh pasti, pasti. Siap. Saya akan rampingkan mungkin ratusan dari itu akan saya keluarkan. Pihaknya pun melakukan rasionalisasi ratusan karyawan di PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang telah memulai sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di semua tingkatan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa. Tapi insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Kalau di Rembang enggak ada. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dan direncanakan akan melibatkan pembentukan koperasi mulai dari tingkat kecamatan hingga ke desa atau kelurahan. Kepala Dindakop UKM Kabupaten Rembang, Mahfuz, menjelaskan bahwa persiapan pembentukan koperasi telah dilakukan secara menyeluruh. Rapat koordinasi lintas sektoral telah digelar dan pelaksanaan sosialisasi dijadwalkan dimulai pekan ini. Nantinya, tidak hanya bertujuan untuk menetapkan pengurus dan pengawas koperasi, tetapi juga untuk menentukan 7 unit bisnis yang harus ada dalam koperasi. Unit-unit bisnis ini meliputi kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan desa, kelurahan, apotek desa, kelurahan, serta sistem perdagangan atau cold storage, serta sarana logistik. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Rembang Asrori mengatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Dirinya mendorong Pemkab Rembang untuk segera merealisasikan Koperasi Merah Putih, di mana sebagai partai pemerintahan, pihaknya siap membantu dan mengawal agar Koperasi Merah Putih segera terrealisasi. Sesuai dengan oleh-oleh dari Solo, kemarin kebetulan dihadiri oleh
Wakil Menteri Koperasi bahwa mendorong secepatnya untuk di beberapa kabupaten, karena saya di Rembang ya Kabupaten Rembang segera melaksanakan program dari pemerintah pusat, dalam hal ini Koperasi Merah Putih, untuk bisa segera direalisasikan di beberapa desa Kabupaten Rembang. Kami juga komunikasi telepon-teleponan sama Dinas Koperasi, dan alhamdulillah dari Dinas Koperasi itu sudah melaksanakan rakor mungkin di beberapa tingkat, rakor tingkat kabupaten dan kecamatan, dan kemudian nanti insya Allah akan segera di tingkat desa. Kapannya nanti jadwalnya dinas yang menentukan, Mas. Kami juga tidak bisa tidak bisa ngeriseni dinas, karena itu kewenangan dari dinas terkait, dan kami hanya mendorong untuk segera direalisasikan saja sesuai dengan program Kementerian Koperasi, dalam hal ini program Pak Prabowo. Kami dari kepartaian hanya mendorong untuk segera dilaksanakan saja. Asrori berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa, serta bebas dari rentenir dan pinjol. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam?
menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Demak meluncurkan surat edaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Sasaran Germas sendiri dimulai dari seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Mereka diharuskan menyempatkan waktunya untuk melakukan peregangan setiap 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 10 pagi dan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di tengah kesibukan dalam bekerja. Bupati Demak Estiana didampingi pejabat terkait saat melakukan pemukulan gong sebagai tanda resminya peluncuran SE Germas Kabupaten Demak. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gradika Piria Praja pada Rabu 30 April 2025. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkab Demak, Camat Kabupaten Demak, Kepala Puskesmas Kabupaten Demak, Kepala BUMD Kabupaten Demak, serta pimpinan perguruan tinggi Kabupaten Demak. Tujuan dari diluncurkannya SE Germas tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan pola hidup sehat, sehingga dapat mengurangi angka kematian. Bupati Demak Estianah mengatakan, melihat kondisi saat ini, angka kematian tertinggi tidak disebabkan oleh penyakit menular, melainkan disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh kurangnya penerapan pola hidup sehat yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Demak meluncurkan SE Germas yang dimulai dari seluruh ASN Pemkab Demak untuk melakukan senam peregangan 2 kali setiap hari di tengah kesibukan dalam bekerja. Tak hanya itu, seluruh OPD juga diimbau agar memilih konsumsi atau SNA yang sehat dan juga bergizi jika menggelar kegiatan. Melakukan kegiatan itu untuk konsumsinya itu bisa mendasari makanan-makanan yang tidak tinggi karbohidrat, kemudian yang tentunya ada kolaborasi dari makan makanan yang bisa mengandung karbohidrat, protein itu bisa saling mengkompliti. Apa selama ini itu rendah kesadaran untuk gerak konsumsi makanan? Ya, karena kan dengan adanya aktivitas yang mungkin juga kelupaan mungkin sudah ditanamkan di Dinas Kesehatan, sudah dilakukan untuk melakukan peregangan di jam-jam tertentu 2 jam sekali itu ya, Dok, ya, di Dinas Kesehatan ya. Nah, ini yang tentunya dihimbau kepada seluruh para keluarga besar di OPD yang lain untuk setiap jam 10 sampai jam 2 untuk melakukan peregangan di tengah aktivitas ya, setidaknya memaksimalkan kegiatan fisik gitu ya. Dengan adanya peluncuran SE Germas tersebut, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin meningkat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Komisi D DPRD Kabupaten Kudus menggelar audiensi bersama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan sejumlah rumah sakit swasta pada Rabu siang. Salah satu isu yang mengemuka adalah meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Kudus.
Bertempat di ruang rapat DPRD Kudus, rapat Komisi D berlangsung cukup panjang. Salah satu yang disoroti adalah tingginya kasus demam berdarah yang diduga telah menyebabkan kasus kematian di salah satu rumah sakit. Ketua Komisi D Marjianto menegaskan agar seluruh rumah sakit memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menolak pasien yang datang berobat. Ini kaitannya yang kemarin ini kan jujur aja ini kan kaitannya dengan kemarin banyak hal yang harus kami tahu. Di antaranya? Ya kemarin data ini demam berdarah lah kemarin. Kita kan harus punya data. Makanya ketika saya komentar kemarin kan ini harus diluruskan juga gitu. Biar sama-sama ya Pak. Pak tadi kan menyinggung terkait rujukan ya Pak, rujukan warga ke rumah sakit kan mekanisme bagaimana itu selama ini yang jadi pertanyaan Komisi D itu sendiri bagaimana ya Pak? Apa yang menjadi? Nanti saya tak rapat dulu, nanti hari Jumat nanti tak jelaskan. Gitu ya, biar nanti Jumat kesini lagi tidak apa-apa. Kita makan bareng lah. Terkait aman. hasil CV-nya sendiri seperti apa sih hasilnya? Apakah memang di Kudus itu ada peningkatan kematian demam berdarah atau tidak? Ya harapan kami, ini kan musim penyakit ya. Saya sendiri ini tiap hari minum obat karena pilek. Karena ini faktor cuaca nih, saya amati seperti itu. Nanti kita lihatlah progres dari Jumat nanti. Penekanan yang disampaikan kepada rumah sakit dan BPJS seperti itu Pak? Ya, kita memang harus welcome kepada semua masyarakat. Tidak ada kata penolakan. Ya. Kita harus, orang sakit ini memang apapun yang terjadi harus kita terima. Dalam rapat tersebut, Komisi D juga meminta penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait layanan yang diberikan kepada peserta di Kabupaten Kudus. Namun, rapat terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang pada Jumat 2 Mei 2025 mendatang. Penunduan tersebut dikarenakan pihak rumah sakit belum membawa data yang diperlukan oleh Komisi D. Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Deden Rini Fiandi menjelaskan bahwa setiap peserta yang aktif akan mendapatkan jaminan klaim tanpa melihat besaran iuran selama semua berkas pengajuan klaim lengkap. Jadi ya kita juga tidak melihat keuntungan lagi tidak itu. Jadi ya sebagaimana peserta yang terdaftar aktif ketika itu kejadian kecelakaan atau meninggal ya pasti kita bayarkan untuk klaimnya seperti itu. Jadi kita tidak melihat lagi nih ini bayarnya berapa, bahkan 16.800 saja kalau dia sudah 4 bulan terdaftar aktif dia meninggal pasti kita berikan klaim santunan kematiannya 42 juta. Padahal 16.800 kalau 4 bulan kan baru berapa tuh, baru sekitar 60 ribuan kan ya. Itu sudah kita bisa keluarkan 42 juta kalau dia sudah terdaftar 4 bulan. Ada defisit ya kalau klaim yang kematian tadi kayaknya saya mendengar. Karena kita sistem gotong royong, kita menggunakan sistem gotong royong. Jadi seluruh yang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di seluruh Indonesia, sistem gotong royongnya jalan. Jadi yang tidak terkena musibah, gotong royong yang kepada yang terkena musibah. Begitu juga sebaliknya. Itu makanya ya alhamdulillah sampai saat ini klaim selama berkas itu lengkap tidak ada kendala untuk susah bayar klaim, tidak ada. Komisi D DPRD Kudus berharap rapat lanjutan nantinya bisa menemukan solusi terbaik untuk menekan penyebaran DBD dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kudus. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Komitmen menjalankan program MBG dilakukan Pemprov Jateng dan Pemkab Semarang, di mana sebelumnya program MBG di Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan di 1 kecamatan dari total 19 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Untuk memeratakan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis, pada Pemkab Semarang terus intens menjalin komunikasi dengan Kodim 0714-3 agar segera melaksanakan MBG di 19 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Jateng, di mana Pemkab Semarang diminta menyiapkan 3 lahan milik Asep untuk segera dibangun dapur umum. Terutama Bapak Dandim, Kodim 0114-3. Kemudian saat ini yang sudah dilaunching 1 ada di Jambu untuk sekitar 3.328 siswa. Saat ini kita sangat berharap nanti secara bertahap akan ada perkembangan
Dan juga dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu, Pak Sikda bersama tim terkait di Provinsi Jawa Tengah juga kita diminta untuk menyiapkan 3 lokasi aset milik pemerintah daerah yang nantinya akan dibangun dapur untuk anak-anak kita, SPPG, itu dari BGN. Kembali lebih lanjut dari BGN, prinsipnya kami akan menunggu penuh terkait dengan program dari Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Di sisi lain, PLT Kepala Disnakeswan Jawa Tengah, Ignatius Haryanto Nugraha, menyatakan jika Pemprov Jateng juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendorong pemerintah daerah tingkat 2 melaksanakan program MBG. Hasil produksi peternakan di Jawa Tengah, khususnya untuk jenis telur dan daging ayam di Jawa Tengah saat ini kondisinya surplus, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi protein hewani perharinya saat pelaksanaan program MBG. Di Jawa Tengah itu berdasarkan rapat koordinasi kemarin akan memberikan makan bergizi gratis untuk 9 juta orang dari anak TK sampai SMA, kemudian pondok pesantren, madrasah dan sebagainya, ibu hamil dan ibu menyusui. Berdasarkan dari produksi yang kami catat itu untuk Jawa Tengah, untuk produksi telur ayam ras, daging ayam ras, kita sudah surplus. Jadi dengan catatan kalau misalnya 9 juta butir per hari atau nanti kurang lebih 1.500 ton per hari itu bisa kita cukupi dengan telur dan ayam ras, karena itu yang memang protein hewani yang paling murah untuk menjangkau untuk makan bergizi gratis yang ada di Jawa Tengah. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.